Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu. Yang akan dibahas yaitu mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat dan juga bilangan baku. Anak-anak, masih ingat pelajaran Ibu yang lalu? Ya, dulu Ibu belajar tentang definisi dari bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Nah, sekarang kita mulai ya. Kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat itu ada 5. Yang pertama, A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkatnya dijumlahkan. A, M ditambah N. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Jadi, kalau suatu bilangan dipangkatkan M dikali dengan A pangkat N, perkalian dengan catatan A-nya, bilangan pokoknya itu harus sama. Maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, yaitu M ditambah N. Kita ambil contoh. Contoh. Yang pertama, 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Ini lihat, bilangan pokoknya sama, 2, 2. Maka ini sama dengan 2 pangkatnya yang ini ditambah 3 ditambah 2. Sehingga menjadi sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Ini tambah 2 adalah 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan 3 pangkat 5/3 dikali 3 pangkat 1/3. Ini juga sama, ini 3, ini 3. Sehingga bisa dirubah menjadi sama dengan 3 pangkatnya 5/3. Tulis di sini 5/3 ditambah yang ini pangkatnya 1/3. Sehingga menjadi 3 pangkat 5/3 tambah 1/3 adalah 6/3. Atau sama dengan 3 pangkat 6 dibagi 3, 2. Sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua pembagian, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Ingat, ini bilangan dasarnya sama, A. Ini akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau tadi perkalian jadi penjumlahan, kalau pembagian jadi pengurangan. Contoh. Misalkan 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Ini sama ya, 5, 5. Ini akan sama dengan 5 pangkat yang ininya dikurangi. 6 dikurangi 4. Sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 4 adalah 2. Sama dengan 5 pangkat 2 adalah 25. Contoh yang kedua. Kalau pangkatnya pecahan. Misalkan 8
pangkat 5/3 dibagi 8 pangkat 2/3. Nah, ini catatan juga tadi, ininya harus sama, bilangan pokoknya sama. Ini 8, ini 8. Sama dengan 8 dipangkatkan. Nah, ini kalau pembagian, pangkatnya kita kurangi, yaitu 5/3 dikurangi 2/3. Ini kurangi ini. Sehingga menjadi 8 pangkat 5/3 dikurangi 2/3 adalah 3/3. 3/3 atau sama dengan 8 pangkat 3/3 adalah 1, sama dengan 8. Itu contoh dari yang kedua, dari sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi pangkat dipangkatkan lagi, dipangkatkannya 2 kali. A pangkat M, pangkatkan lagi N. Maka ini menjadi A pangkat dikalikan pangkatnya, yaitu M dikali N. Contoh. Yang pertama, misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka ini sama dengan artinya 2 pangkatnya dikalikan. Ini kali ini, yaitu 3 kali 2. Atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 adalah 6. 2 pangkat 6 adalah 64. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan 9 pangkat 3/7. Ya, 9 pangkat 3/7 dipangkatkan lagi 7/3. 7/3. Ini sama dengan 9 dikalikan pangkatnya. 3/7 dikali 7/3. Ini sama dengan, ini bisa dibagi ya, dicoret dibagi. 3 bagi 3, kemudian 7 bagi 7. Sehingga menjadi 9 pangkat 1 sama dengan adalah 9. Nah, sekarang kalau misalkan ada soal gini. 8 pangkat 2/3. 8 pangkat 2/3. Nah, kita bisa rubah menjadi bentuk seperti ini. 8 pangkat 2/3. Nah, ini 8-nya kita ubah menjadi berapa pangkat 3. 8 itu berapa pangkat 3. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi yang ini 2/3. Paham? Ini 8 diubah menjadi 2 pangkat 3. Pangkat 2/3-nya tetap di sini 2/3. Sehingga kalau sudah diubah seperti ini, kita bisa mencari sama dengan 2 pangkat, ini kalikan 3 dikali 2/3. Sama dengan 2 pangkat, ininya coret ya, pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Itu sifat yang ketiga. Sekarang sifat yang keempat. Hapus dulu.
Yang keempat adalah A kali B pangkat N. Ini B-nya bilangan yang berbeda dengan A. Jadi A kali B pangkat N. Ini akan sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Jadi semua yang ada dalam kurung dipangkatkan N. A pangkat N kali B pangkat N. Contoh. Yang pertama. Misalkan 5 kali 3 pangkat 2. 5 kali 3 pangkat 2. Ini sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi ini pangkat 2, 3 pangkat 2. Ini sama dengan 5 pangkat 2 itu adalah 25 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Sehingga 25 kali 9 adalah 225. Contoh yang kedua, misalkan 4 pangkat 2/3 dikali 2 pangkat 1/3 dipangkatkan 3. 4 pangkat 2/3 kali 2 pangkat 1/3 dipangkatkan 3. Sama dengan yang ini tulis 4 pangkat 2/3 dipangkatkan 3. Kemudian dikali yang ini 2 pangkat 1/3 dipangkatkan 3. Ulangi, yang ini pangkat 3 dikali yang ini 2 pangkat 1/3 dipangkatkan 3. Sehingga menjadi sama dengan 4 pangkat 2/3 dipangkatkan lagi 3. Tadi aturannya kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan. 4 pangkat 2/3 dikali 3 dikali 2 pangkat, yang ini pangkatnya dikalikan 1/3 dikali 3. Sama dengan 4 pangkat 2/3 kali 3, ini bisa dicoret ya 3-nya. Jadi pangkat 2 dikali 2. Nah ini 3-nya juga bisa dicoret, jadi pangkat 1. Sehingga 4 pangkat 2 adalah berapa? 16. 2 pangkat 1 itu adalah 2 dikali 2. Sama dengan 32. Gimana anak-anak? Pusing? Tidak ya? Nah, sekarang yang terakhir, sifat yang terakhir, sifat yang kelima adalah A per B pangkat N. A per B pangkat N. Dengan catatan A-nya bilangan yang berbeda dengan B. Dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini artinya A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini sifat yang kelima. Contoh. Misalkan yang pertama 5 pangkat 2 pangkat 3. 5/2 pangkat 3. Sama dengan 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3.
5 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ini sama dengan 5 pangkat 3 itu adalah 125 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 125 per 8. Yang kedua, contoh yang kedua, misalkan 25 per 81 pangkat 1 per 2. 25 per 81 pangkat 1 per 2. Ini sama dengan 25 pangkat 1 per 2 per 81 pangkat 1 per 2. Sama dengan 25 pangkat 1 per 2 adalah 5 per 81 pangkat 1 per 2 adalah 9. Jadi jawabannya adalah 5 per 9. Nah, itu adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan membahas bilangan bentuk baku. Jadi bilangan bentuk baku ini adalah salah satu aplikasi dari penulisan bilangan berpangkat terhadap suatu bilangan dalam bentuk besar atau dalam bentuk sangat kecil sekali. Ditulis dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Ini bentuk baku. A kali 10 pangkat N. Di mana A-nya itu bilangan yang nilainya antara 1 sampai 10. Di A itu bilangan antara 1 sampai 10. Kemudian N-nya adalah bilangan bulat. Kita ambil contoh. Contohnya, misalkan yang pertama 6.000. 6.000 kalau ditulis dalam bentuk baku itu sama dengan kita ambil satuannya. Bilangan yang paling akhir ini 6, tulis 6 sini. Kenapa nggak diambil 60? Karena yang diambil A-nya itu adalah nilai antara 1 sampai 10. Jadi di sini adalah 6. 6 dikali 10. 10 pangkat berapa? Kita hitung ini. Angka setelah 6 itu ada berapa angka? 1, 2, 3. Sehingga 6 kali 10 pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan 540.000. Tulis 540.000 dalam bentuk baku. Kita ambil ini angka pertamanya 5, kemudian 4. Tidak bisa ditulis 54, 54, karena 54 lebih dari 10. Maka kita ambil 5,4 dikali 10 pangkat. Nah, ini hitung juga. Setelah 5 itu ada berapa angka? Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pangkat 5. Sehingga kalau 540.000 ditulis dalam bentuk baku adalah 5,4 kali 10 pangkat 5. Kemudian, gimana kalau misalkan bilangan desimal? Misalkan, contoh yang ketiga, 0,02. Misalkan. Kalau ini ribuan, kemudian kalau yang ini adalah per 100, 0,02.
Bentuk bakunya adalah sama dengan, nah kita lihat di sini angka selain nolnya, angka 2. 2 dikali 10. Nah, sekarang pangkatnya lihat. Kalau yang tadi, kalau ribuan pangkat 3. Kalau ratusan ribu, 540 ribu itu pangkatnya 5. Nah, kalau yang ini 0,02. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat. Nah, ini hitung dari koma ada berapa angka? 1, 2. 10 pangkat negatif 2. Contoh lain. Misalkan 0,00000081 misalkan. Ini sama dengan dalam bentuk baku sama dengan ini angka setelah 0 angka 8. Jadi 8,1 dikali 10 pangkat. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sampai ke angka 8. Ada 8. Negatif 8. 8,1 kali 10 pangkat negatif 8. Yang terakhir biar paham soal contohnya. Misalkan 0,000000567 misalkan. Bentuk bakunya gimana? Nah, bentuk bakunya ini ambil 5, ini karena ininya 5,67 dikali 10 pangkat. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negatif 9. Jadi berhentinya di angka 5. Nah, itu contoh dari bilangan baku. Gimana? Paham anak-anak? Ya, tadi kita udah membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dan bilangan berbentuk bilangan baku. Mudah-mudahan paham ya anak-anak dan tetap semangat. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.